Part 5, hold aja. Saham bumi turun, jangan khawatir. Apakah bumi nanti akan diperiksa Barsim juga Pak Firman? Nah, kita akan bongkar ya bahwa ada kasus skema sebenarnya. Nah, ini kita dapatkan informasinya dari CNBC Indonesia ya. Ini ada kena kasus di Barreskrim Polri. Ya, ini ada saham pipa yang mana di situ disangkut pautkan sama saham bumi, karena kalau kita lihat dari saham bumi juga ada ini ya, PI ratio-nya akan besar ya. Apakah nantinya akan diperiksa juga? Nah, ini ada ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa CIC ya atau KIK sisa berapa di saham bumi nanti kita akan ungkap ya, dan topik kita ini itu kita dapatkan dari investor.id yang mana di situ baru dirilis ya kemarin ya pada tanggal 6 Februari. Nah, kita akan ungkap ada beberapa poin yang mana kita sudah rangkum semua ya pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan bongkar siapa yang borong di saham bumi di kala rontok ya. Nah, ini ada fakta sebenarnya saham bumi itu turun, itu ada fakta. Kita nanti akan ungkap untuk kalian. Nah, kira-kira saham bumi itu terbang gimana Pak Firman? Saya nyangkut cukup banyak dan turunnya cukup signifikan. Nah, bagaimana strategi cuan di saham bumi nanti kita akan ungkap untuk Bapak Ibu semuanya. Dan konten itu sangat penting ya, karena ini menjawab dari part 1, part 2, part 3 dan juga ini yang part kelima ya. Ini adalah sebuah informasi untuk kalian, sangat penting apalagi kalian itu nyangkut cukup besar ya dan harus ngapain bingung. Nah, terus ini juga sangat penting juga bagi para pemangku kepentingan, regulator, ya, para sekuritas, dan juga para akademisi bisa untuk tonton video kali ini. Namun sebelumnya, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang ingin direview, silakan tulis komentar di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kita akan bahas yang utama dulu. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari IHSG kita. Nah, ternyata kalau kita temukan ya bahwa IHSG kita ini tuh adalah waktunya untuk time to buy ya, kayak gitu. Ini time to buy. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita beli di saham-saham kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena ini adalah ada sebuah agenda penting ya dari institusi global ya. Ini juga banyak sekali yang membuat riset mengenai hal ini ya, termasuk saya pribadi. Karena kalau Pak Firman sendiri itu ngomong harus pakai data, nggak boleh asal-asalan ya, kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita buktikan ya bahwa saham bumi kemarin itu rontok ya, rontok sekali, banyak sekali ya, dari retail, terus dari beberapa institusi, terus dari beberapa sekuritas ya, dan dari beberapa perusahaan itu menghubungi saya. Ini kenapa kok kayak gini Pak Firman? Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, tenang aja. Dan untuk kalian yang mungkin baru nyemplung ya di dunia pasar modal, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tenang aja ya, tenang aja. Jadi simak video ini baik-baik ya, jangan di skip ya, nggak usah di subscribe ya, jadi jangan di skip, jadi ditonton aja secara detail. Nah ini pasti nggak sabar ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa saham bumi itu turun ya di posisi lagi pesta pora ya di sini. Wah, ini saham bumi itu nanti bakalan sampai ke 500, bahkan sampai ke 1000, ada yang mengatakan bakal ke 700, bahkan nanti masuk MSCI dan lain sebagainya. Tapi respon market itu sangatlah tinggi ya, sedangkan kayak institusi ya kayak JP Morgan, terus AK itu mereka ketinggalan ya, kayak gitu. Ini ada apa ini, kok bisa kayak gini di Indonesia?
Ya, animonya sangat tinggi. Ini beda dari Indonesia yang dulu. Ya, karena partisipan retailnya itu enggak segede ini, ya. Nah, kalau kita ketahui ya, saham Bumi itu tertinggi pada tanggal 6 Januari, ya, ini 6 Januari dan dia rontok. Nah, nah, rontok terus. Nah, ini pasti Bapak Ibu banyak sekali yang nyangkut di harga 400, di 350, 250 ya, kayak gitu. Nggak perlu khawatir, tenang aja. Ini ada agenda ya, agenda yang mana di situ ternyata asing itu memborong. Nah, ini datanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini datanya. Kalau kita ketahui ya, ya, nih asingnya itu memborong cukup tinggi. Ya, jadi mereka ada sebuah kepentingan ya bahwa saham Bumi itu sangat diminati sama investor retail. Harganya sudah nggak wajar. Ya, nah mereka pingin ikut pesta, tapi mereka stoknya masih di bawah. Ya, stoknya apa namanya di situ nggak kebagian sama retail. Makanya ini saham Bumi harus diturunkan. Ya, dasarnya mana? Di sini. Ya, jadi ketika saham Bumi ini tuh turun, nah, jadi investor kakap itu masuk ini. Ya gini. Nah, Pak, tapi kan itu nettingnya itu kan merah. Ya, kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai terkecoh mengenai dari netting ini. Ya. Kalau nettingnya itu hijau, ya, di situ orang itu berpikiran, ah ini pasti berarti asing ini tuh masih masuk Pak Firman. Enggak, bukan kayak gitu. Ada skema lain, ya, bahwa mereka itu biasanya punya beberapa akun sekuritas yang sama. Ya, dalam hal ini, misalkan saya punya AK, 2 akun sekuritas itu bisa. Ya, kalau di Indonesia itu juga bisa, karena dalam satu akun sekuritas itu bisa kita bikin 4 kategori. Antara lain akun reguler, akun margin, akun day trading, sama akun syariah. Apalagi kalau di saham Bumi ini kan sudah masuk di kategori saham syariah ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal itu. Jadi ini adalah sebuah agenda kapitalis ya. Jadi orang-orang big money itu ya pengen dapat harga di bawah, karena ini retailnya sudah liar sekali. Makanya bagaimana caranya saham Bumi turun adalah tebar fear. Ya. Apalagi ya apa namanya dari emiten ya, juga dari beberapa sekuritas. Ini semua sudah membuat sebuah agenda bagaimana caranya saham Bumi itu bisa masuk untuk MSCI. Nah, tiba-tiba lembaga MSCI ini itu mengumumkan bahwa Indonesia turun peringkat ya, disuruh untuk benahi. Ya. Karena banyak sekali praktek-praktek yang menggoreng. Nah, yang disangkut pautkan di sini adalah saham Bumi. Ya. Nah, ini kalau misalkan apa namanya investor kita itu ini pasti akan dicocok-cocokkan atau cocokmologi. Wah, ini nggak mungkin ini. Pairnya saham Bumi itu sudah 84 kali. Ya. Ini sudah nggak wajar kayak gini. Ini nanti akan masuk nih. Ini pasti akan dicek sama Bareskrim. Kayak gitu. Ya. Karena akan disangkut pautkan sama kayak saham pipa. Nah, investor kita itu ketidaktahuan mengenai hal itu. Ya, banyak sekali ketidaktahuan ya, harap maklum. Karena mereka dapat sebuah literasi itu dari katanya atau sebuah opini yang digoreng sama publik. Dan asing juga ikut meramaikan hal itu. Kapan lagi saham Bumi itu tuh rontok ya. Nah, ini Bapak Ibu yang nyangkut di pipa. Ya, tenang aja Bapak Ibu. Tenang aja, nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya. Ya kayak gitu. Nah, kayak gini ya untuk kita kembali ke saham Bumi. Nah, ini ya. Jadi asingnya itu terus memborong. Nah, di sini kita kalau lihat
ya pada tanggal 6 Januari ya. Nah, jadi yang borong itu adalah asing. Dia pakai broker apa? Nah, di sini ya. Asingnya itu borong ya. Ini AK ya borong ya, volume cukup tinggi. Terus apa namanya? Ini ya. BK juga masuk. Ya, ini cukup tinggi. Nah, cuman di sini yang agak liarnya ini tuh kolaborasi antara MG sama Excel. Diajar naikkan. Nah, tapi ini masih ketinggalan stoknya. Wah, ini ya apa namanya? AK sama BK ini tuh mereka ketinggalan. Wah, ini kok bisa parsialnya cukup ikut masuk ya kayak gitu. Ini kita harus ngapain? Ya, kayak gitu. Makanya dengan adanya hal tersebut itu diturunkan. Ya. Kayak gitu. Karena ini bisa jadi untuk saham Bubun itu bisa tembus sampai ke 1.000 kalau kayak gini. Nah, disitulah lembaga MSCI itu turun tangan, ya, kayak gitu. Nah, MSCI ini itu memperlakukan negara kita, khususnya Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain, ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan MSCI sebelum apa namanya free float dan lain sebagainya itu ditentukan, itu Bapak Ibu pasti akan tahu ya. Nah, ini ada ketimpangan sosial ya lembaga MSCI itu. Nah, jadi berupaya bahwa dari beberapa emiten kita itu keberatan ya, kalau misalkan apa namanya bobot ya negara kita itu dibedakan dengan negara emerging lain yang lain. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya sudah, kita bukukan dulu MSCI Indonesia. Ancamannya adalah kalau misalkan nggak dibenahi, ya kalau nggak dibenahi praktek-praktek itu nanti kita akan turunkan grade-nya. Ya, nah ini dari beberapa lembaga institusi itu menurunkan ratingnya kepada Indonesia. Padahal itu adalah sebuah kepentingan kapitalis. Ya, siapa Pak? Lembaga institusi. Institusi global, bukan dalam negeri. Apalagi perkembangan Indonesia khususnya di bidang pasar modal atau instrumen investasi ini sangat tinggi ya. Dan saya juga kaget jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini 7% masuk di pasar modal kita. Tadinya cuma 1-2%. Saya kaget. Ini kenapa kok kayak gini, meledak sekali. Saya juga kaget kayak gitu. Oh, ternyata dengan adanya teknologi dan lain sebagainya ini juga apa namanya sangat direspon sama investor kita. Nah, tapi AK sama BK ini tuh nggak kebagian di saham Bumi, ya. Nah, tapi sudut pandangnya mengenai dari investor kakap itu justru berbeda, ya. Kalau kita ketahui kemarin ya transaksi di AK itu poin nomor 2 itu adalah saham Bumi, yang kedua adalah BMRI. Nah, ini adalah saham-saham yang diminati sama asing. Ya. Loh, kok bisa demikian Pak Firman? Kenapa kok mereka itu masuk? Nah, ini sudah saya katakan ya kepada alumni kami yang masuk di kelas kami, mereka ya saya kasih informasi. Pak, ini ada apa? Kok bisa kayak gini? Mereka dapat informasinya cepet dari saya. Ya, beda kalau Bapak Ibu itu harus nunggu Pak Firman nanti ini ya kayak gitu. Nah, terus apalagi yang kita harus dicek Pak Firman? Nah, jadi makanannya asing itu mereka di saham Bumi ternyata. Nah, ya, nih Bumi di peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini Bumi nettingnya ya. Nah, terutama di saham-saham yang gede. Nah, ini kalau BMR Nego ini tuh investor kakap ini bukan retail. Nah, mereka masuk di sini termasuk di saham Bumi ya. Itu ya adalah skema dari investor kakap atau lembaga institusi. Jadi gimana caranya mereka itu pingin harga Bumi itu merendah
Ya kayak gitu. Nah, dari beberapa saham-saham yang mempunyai fundamental dan likuiditas sangat tinggi itu semua rontok terus. Ya, ya kayak gini. Makanya menjadi sebuah kebingungan bagi investor. Nah, kondisi kayak gini itu apa namanya, bukan di Indonesia saja ya. Ini kami dapatkan risetnya ya. Nah gitu, ini dari Korea ya. Ini kalau Bapak Ibu mungkin di situ dari apa namanya, dari akademisi atau yang masih studi S2 atau S3 ya, nanti kalian bisa melihat ini ya. Jadi lembaga rating ini tuh intinya itu dapat mengaruhi ya kondisi market ya. Nah, dari kondisi seperti ini itu banyak sekali ya, terutama yang menjadi babak belur itu retail. Retail ini sebagai uh, apa namanya, dampak prioritas utama. Karena banyak sekali retail yang ketidaktahuan. Dasarnya apa sih Pak Firman? Kenapa kok mereka nggak tahu? Biasanya nggak ada mentor. Nah, mereka itu bias. Sumber informasinya dari sebuah opini. Ini retail. Ya, terus yang di sini apalagi sekuritas, lembaga keuangan. Nah, ini juga bingung. Ya kayak gitu. Loh, kenapa kok mereka bingung? Jadi retailnya bingung, ini juga bingung. Jadi lembaga keuangan ini tuh mereka sebelumnya itu sudah persiapan. Nah, ini nanti bakalan masuk ini. Karena melihat dari hal ini ya, Indonesia itu bisa masuk ya, terutama di saham brand ya. Kemarin ini brand ini masuk di MSCI gitu, dia masuk di MSCI ya. Nah, tapi PI-nya masih mahal tapi bisa masuk kayak gitu, karena dari beberapa emiten itu ya, ketika brand ini tuh bisa masuk ya di MSCI ya, di situ nanti dari beberapa fund ya itu nanti akan membeli saham brand ini. Nah, ketika brand itu berhasil masuk ke MSCI, maka yang terjadi apa? Jadi direspon sama marketnya. Nih, direspon sama market. Market siapa Pak Firman? Market kan ada banyak. Ya, jadi institusi itu mereka membeli dari saham brand ini. Nah, belinya cukup tinggi. Ya, kayak gitu. Nah, belajar dari brand ya, dan itu sukses. Siapa yang sukses? Banyak sekali. Retailnya juga sukses. Sekuritasnya, lembaga keuangan juga sukses. Emitennya apalagi? Ya, perusahaan ya. Ini mereka juga sukses semua. Loh, sukses bagaimana Pak Firman? Ya mereka retailnya bisa untung yang sudah membuat yang namanya trading plan. Lembaga keuangan kayak apa namanya, sekuritas dan lain sebagainya, mereka dapatkan transaksi buy sama sell dari retail. Perusahaannya juga mereka juga dapat ya. Jadi di situ ya, ongkos untuk menaikkan harga saham itu enggak apa namanya, enggak begitu besar ketika enggak masuk di MSCI. Jadi agak berkurang kayak gitu. Nah, dalam hal ini ya, saham Bumi ya, ini saham Bumi ya, ini sudah diprediksi 100% bakal masuk di MSCI kayak gitu. Nah, semua berlomba-lomba tuh ya, kayak lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan itu ada berbagai macam ya, ada sekuritas ya, terus ada dana pensiun ya, terus ada banyak sekali ya yang menargetkan mengenai dari saham Bumi itu nanti bakal masuk karena partisipan retailnya cukup tinggi ya kayak gitu. Nah, tiba-tiba ya, ketika saham Bumi itu di sini, dari beberapa perusahaan itu nggak suka ya, keberatan apabila MSCI ini tuh apa namanya, membuat peraturan yang berbeda di negara kita ya. Ya beda sama di
negara lain. Ya, ini Pak Firman jelaskan secara mudah lah untuk Bapak Ibu di sini biar gamblang ya, karena saya mengerti investor yang ada di Indonesia itu usianya 45 tahun ke atas dan mereka bukan basicnya di keuangan. Nah, kalau Pak Firman ya memang basicnya di sini, ini makanan tiap hari, riset-riset data itu ya. Jadi ini sebagai sebuah inovasi untuk Bapak Ibu semuanya. Enggak apa-apa gagal, enggak apa-apa. Ada Pak Firman. Ya. Maka ini. Nah, ketika ini tuh semua kontra ya, berbondong-bondong ke MSCI, ini enggak bisa kayak gini dong. Masa negara kita itu dibedakan? Ya. Terhadap dari negara lain. Ya sudah. Kalau gitu saya terima. Sementara untuk ini ya, saham saham-saham Indonesia itu saya bekukan dulu ya, dibekukan semua, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Disuruh untuk apa? Untuk perbaiki, karena di sini nggak wajar gitu. Nah, tibalah ya Bareskrim dan lain sebagainya ya, nangkap ya saham-saham yang di situ nggak memenuhi kriteria, terutama kriteria Undang-Undang Pasar Modal ya, yang mana di situ minimal kalau misalkan dia IPO itu 100 miliar ya. Nah, untuk pipa sendiri itu 9 ya, di bawah 100 miliar ya, maka di situ akan diselidiki. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan sebuah informasi kepada MSCI. Tapi skema ini itu sebenarnya adalah sebuah kepentingan global. Makanya dari beberapa perusahaan ya, dari beberapa lembaga institusi keuangan ya dan lain sebagainya itu mereka diskusi dengan saya. Ini itu ada kepentingan global Pak Firman. Ya. Karena di sini itu jumlah partisipan Indonesia ini tuh sangat tinggi, terutama di investor retail ya. Karena cukup cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Beda sama zaman dahulu. Ya, makanya saham bumi itu naik kenceng. Wah, ini apakah ini tuh market real atau gimana? Apakah ada yang gorengnya kayak gitu? Karena untuk mekanisme naik sama turunan harga saham itu ya MSCI itu ngerti. Ya, Pak Firman juga ngerti. Bagaimana caranya menaikkan harga saham dan juga menurunkan harga saham itu gampang, mudah. Ya. Tapi kan investor retail kan nggak ngerti. Makanya semua ketika ada MSCI itu diem semua ya. Dan Bapak Ibu yang nyangkut dan lain sebagainya nggak perlu khawatir ya. Bapak Ibu di sini itu baru memulai. Ya, kalau Pak Firman sudah lama ya. Saya mengenal industri pasar modal itu tahun 2016. Jadi ya baru kemarin sore. Ya. Nah, datanya juga ada lagi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, ini ya, ini. Ya. Nah, nah, asing itu jumlah net buy ya di saham bumi 1,4 triliun tuh kemarin. Turun 5% diskon. Ya. Kok sahamnya nggak naik Pak Firman? Ya iya. Institusi itu kalau pengen beli ya harganya murah. Ya, nggak mau harga mahal di itu, nggak mau. Karena mereka bukan orang-orang ini ya. Bukan orang-orang bodoh ya. Jadi mereka itu orang-orang pintar. Karena Indonesia itu adalah seksi. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tuh dari beberapa profesor kita itu juga turun tangan ya, dari UI ya, terus dari beberapa itu satu frekuensi dengan saya. Yang mana ini ada kepentingan kepentingan global. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kita sajikan datanya lagi, ya kayak gini dasarnya. Nah, ya, AK beli 4T, YU, ya terus BK 1,2T, lainnya retail. Ya. Nah, ini biasanya melakukan yang namanya crossing ya. Crossing. Jadi stok yang lama diturunkan, dihabisi sampai 6T. Nah, tapi untuk stok yang baru itu masuk. Ya, kayak gitu. Nah, prakteknya itu bagaimana sih Pak Firman? Jadi mereka bikin akun yang baru pakai YU
ya. Ini masuk 1,3 T. YU yang bawah yang punya stok lama itu dibuang dulu 6,2 T. Ya. Nah, ini itu sudah hal yang wajar. Praktek-praktek ini itu sudah diketahui, terutama investor yang lama. Ya. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang signifikan, ya, retailnya juga semakin cerdas. Oh, ini gampang kayak gini tuh. Ya, dia kali. Yang tadi yang saya katakan bahwa di broker, ya, broker manapun itu bisa bikin RDN 4. Ya, RDN 4. Ya. Walaupun pakai YU tapi jenisnya beda. Ada yang syariah, ada yang day trading, ada yang reguler, ada yang margin. Kayak gitu. Jadi masuk kanan keluar kiri, tapi investor kita yang investor retail, Pak itu YU kenapa buang? Kayak gitu. Ya tidak masalah, karena kan mereka ketidaktahuan. Mereka juga belum pernah bagaimana caranya menggoreng saham, bagaimana caranya menurunkan harga saham, mereka nggak ngerti. Dan etika tersebut itu juga kami ajarkan ya di kelas kami. Jadi bukan untuk mempraktekkan ya, tapi untuk mengetahui bagaimana sih mekanisme harga saham itu naik dan turun, ada rasio-rasio apa, ada variabel-variabel apa. Ya, jadi nggak ngajari. Ya kayak gitu. Ya, ini. Jadi bukan di situ YU itu buangan 6 itu enggak. Jadi ini untuk membuat ketakutan atau tebar fear, ya, ya, ketakutan. Nah, di sini nanti investornya, ya udah cut loss aja, cut loss. Ini kayak gini nih. Investor tidak tahuan, disuruh cut loss. Baru masuk disuruh cut loss. Ya. Kalau misalkan kalian adalah tujuan adalah untuk dagang cepat, ya, atau dagang atau yang dinamakan scalping, cut loss 1-3%. Kami juga ajarkan. Ya, tapi kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi, ya belinya nyicil, di hold. Karena saya yakin saham bumi itu akan bertumbuh. Dasarnya dari mana? Ya, hitung-hitungan yang mudah aja. Biar Bapak Ibu nggak pusing ya. Ini nggak apa-apa, lebih pusing kalian ini ya menunggu informasi yang secara rasional, secara data, apalagi datanya bikin saya panik, ketidaktahuan. Nah aja, ini dasarnya ini. Ya, dasarnya ini ya, Bapak Ibu bisa untuk pertimbangkan kenapa kok di hold aja, tujuannya adalah jangka panjang. Karena untuk di saham bumi itu sudah membukukan laba bersih ya, 5,5 triliun dulu tahun 2022. Ini sudah membaik. Ya, net income-nya juga di sini stabil. Ya, enggak turun. Jadi apakah saham bumi itu nanti akan naik kembali lagi? Jawabannya adalah pasti. Ya, kayak gitu. Pasti nanti akan naik lagi. Nah, ini ada beberapa lembaga sekuritas ya terkemuka di Indonesia kita. Ini ada Samuel International juga ini ya. Nah, yang tertinggi ini itu adalah ini. Ya, nih. CBS Sekuritas, Samuel Sekuritas, targetnya di sini. Ya, Bapak Ibu nyangkut di mana? Mandiri Sekuritas. Tahun 2013 525. Ya. Ya, jadi mereka melihat yang namanya fundamental. Ya, siapa ownernya? Terus dia bergerak di bidang apa? Pertambangan. Udah masuk aja. Mereka targetnya ini. Ya. Loh, kenapa kok Mandiri kok masuknya targetnya segini Pak Firman? Karena Mandiri Sekuritas ini itu rata-rata itu adalah nasabah prioritas. Beda sama kayak ya buka akun RDN-nya cuma 100.000 ya. Itu sama satu orang aja beda. Ya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau investor retail itu pengennya yang naiknya cepet karena dananya kecil. Tapi kalau investor kakap, terutama yang masuk yang bikin akun Mandiri Sekuritas, ya mereka kalau
kecil kecil untungnya kecil itu mereka nggak mau. Mereka pinginnya yang multi bagger, tenang, nggak perlu khawatir, mereka akan masuk. Kayak gitu, ya. Tuh, itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mengenai hal ini, ya. Jadi kasus yang mengenai dari Indonesia ini tuh bukan di negara kita aja, tapi di negara lain, ya. Kayak di Korea ini dari riset ini itu, ya ini nanti Bapak Ibu bisa dilihat, ya. Ini kalau orang-orang kayak Pak Firman tuh sering bikin kayak gini, ya, karena memang ya bikin riset kayak gini itu biasanya dosen ya. Kayak gitu, atau lembaga-lembaga keuangan, nah gitu ya. Oke, di situ ya Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, fakta yang sebenarnya di saham bumi turun itu kenapa? Nah, tadi yang sudah saya katakan, ini poin yang kedua, faktanya kenapa kok mereka turun, ya. Jadi mereka itu pengen masuk di saham bumi, ya. Kenapa kok di saham bumi Pak Firman? Ya inilah Bapak Ibu, ya, laba bersihnya itu untung. Mereka nggak pedulikan ya nama PI kayak gitu, enggak, ya. Nah, syarat untuk MSCI masuk ke MSCI itu transaksinya ini saham bumi itu sudah mencapai, ya. Tapi masih dibekukan dulu. Jawabannya apakah nanti saham bumi akan masuk? Jawabannya adalah masuk. Tapi sementara untuk dibenahi dulu. Nah, respon di negara kita cukup cepat kok. Ya. Bareskrim untuk Sita itu untuk Bareskrim ya, untuk di saham pipa ini itu mereka masuk ini itu untuk memberikan sebuah informasi. Oh, bahwa kita juga tindak tegas loh kayak gini. Ya terutama yang impactnya nggak begitu besar ya kayak gitu, karena dilihat dari ya syaratnya nggak memasuki. Tapi apakah saham bumi itu bakalan diusili Pak Firman? Ya, wah kalau saham bumi akan diperiksa, wah ngadu domba nih Bareskrim sama ya konglomerat kayak gitu. Bareskrimnya maju kena, mundur juga kena, nggak bakalan diperiksa. Ya, karena untuk saham bumi itu ya Bapak Ibu nggak usah saya sebutlah di sini. Masa mau meriksa sahamnya Pak Salim sama Pak Bakri? Ya nggak mungkin lah. Kalau diperiksa ya kasihan dong Bareskrimnya, ya nggak usah kayak gitulah. Ya, nah ini apakah saham bumi itu bisa untuk average Pak Firman? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Kalau kita lihat dari RS-nya ini tuh sudah di bawah 30. Ya, sudah di bawah 30. Ini itu artinya apa? Jadi saham bumi ini itu sudah jenuh jual di area sini. Ya, ini adalah sebagai informasi. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli aja. Average boleh Pak Firman? Boleh. Apakah nanti saya takutnya adalah untuk diperiksa kayak ini Pak Firman? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Saham bumi ini itu sudah lama di market, beda sama saham itu. Jadi secara pengalaman ya, kalau misalkan kita diusilin dan lain sebagainya itu dia sudah kuat. Apalagi saya melihat dari fundamentalnya adalah ownernya. Saya melihat dari Pak Bakri sama Pak Salim. Dua orang itu bukan sembarangan orang. Udah itu. Kalau laporan keuangan lah gampang lah, ya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ya. Ya gitu. Ini ya saya juga lihat, makanya banyak sekali ya alumni kami itu ya nggak tahu kenapa mereka masih percaya sama saya ya. Ya karena Pak Firman itu menjelaskan sebuah data, jadi datanya bukan titipan dari emiten sekuritas enggak, tapi ya saya membahas secara detail. Bongkar. Karena permintaan saham bumi ini tuh paling banyak, saya ungkap apa sih maksud di bawah ini. Jadi Bapak Ibu ini bisa dicatat hari ini tanggal 7 Februari jam 9 lebih. Bapak Ibu nanti saham bumi itu bakalan naik. Jadi nggak perlu khawatir, tenang aja. Ya, nah itu dicatat aja. Karena dari riset saya, kalau kalian tuh ngikuti channel saya ini itu ada beberapa saham ya di situ yang nyangkut itu juga akan keluar sampai target semua.
ya. Karena efek ini itu domino, ya, membesar, apalagi media massa di framing ketakutan dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri itu ya seksi, ya, karena Indonesia itu adalah seksi, ya, seksi untuk berbisnis. Jumlah penduduknya banyak, apalagi mereka sukanya di pertambangan. Kalau di pertambangan khususnya kayak batu bara, ya, apalagi saham Bumi itu enggak cuma batu bara aja, tapi juga sektor emas juga mereka produksi, ya, lewat anak cabangnya. Ya, mereka pingin dapat harga murah dong, apalagi kan laporan keuangannya juga membaik, ya, kayak gitu, ya, kayak gitu. Nah, terus apalagi sih Pak Firman yang di saham Bumi itu? Nah, ini ya, ini datanya. Nah, nah, ternyata AK sama CCBKN itu rajin. Nah, ini big money ya, mengakumulasi, rajin. Jadi ini adalah sebuah kepentingan mereka, bikin panik. Ya, karena investor retail kalau misalkan nggak bikin panik, apalagi wah ini nanti bakal bumi akan diperiksa dan lain sebagainya, pasti 100% Bapak Ibu panik karena kita tidak tahuan. Investor kita itu tidak tahuan. Orang mereka baru pensiun kok. Ya, mereka katanya teman saya itu dapat di saham, akhirnya FOMO cuma lihat YouTuber, ya, atau influencer udah masuk all in jeblet, cacing-cacing naga-naga, tapi mereka nggak melajari namanya risk management. Wah, panik, stres. Nah, beruntunglah mereka yang sudah masuk di kelas kami, ya, terutama banyak sekali di situ minta pendampingan saya, ngerti maksud ini. Karena yang saya tekankan, saya mempunyai integritas, ya. Karena saya bukan lembaga institusi, saya independen yang saya menjanjikan sebuah data dan ini adalah untuk kepentingan investasi Bapak Ibu, ya, kayak gitu. Dan semua sudah teruji. Oke, tuh. Terus apa lagi? Nah, kalau kita lihat ya dari Cikin itu pemilikan ini sudah 2,80%, ya. Jadi mereka masih punya 2,8, jadi sudah menurun. Ya, ini Chengdong, ya, sudah menurun. Jadi ya sudah waktunya untuk buy. Nggak perlu khawatir, Pak, ini tunggu ini Chengdong nanti keluar lagi, nanti nggak bakalan ini mantul ketinggalan lagi. Nah, kapan kalau waktunya untuk masuk? Bapak Ibu bisa nyicil aja, ya. Nah, di sini kalau kita lihat pergerakan grafiknya, pertama November itu babak belur, ya, 7,21%, ini sudah menurun, ini sudah menurun. Nah, ini, ya, jadi ya di bulan Februari ini tuh sudah maksimal biasanya. Maret lah, nah, secara itu Maret nanti akan mantul. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir tuh, ya, dana dari Chengdong, ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya kondisinya aksi jual, ya, fakta transaksi terakhir kemarin dari tanggal 23 Desember sampai 8 Januari. Nah, ini ya perwakilan JIT resmi keluar dari jalan kemasan sejak ini. Nah, itu net sell asingnya mencapai sini. Nah, adapun 1 bulan terakhir 42%. Bapak Ibu yang masuk di pucuk ini ya turun 42%, ya. Nggak apa-apa, nanti dia akan balik kembali kok. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, karena mereka distribusi mengingat mengenai ya ada skema lah kayak gitu. Nah, skema itu nggak cuma di Indonesia, ya. Dulu di negara lain juga dari penelitian tadi, ya, dari riset tadi itu sudah dikemukakan, ya, dan itu masuk di indeks Scopus kalau Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat, ya. Nah, tadi yang saya katakan, nah, dua orang ini tuh orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang hebat yang mana di situ berupaya menjaga negara kita terutama di perusahaannya. Nah, dengan membuka lapangan pekerjaan, nah itu nanti akan berimpact kepada Pak Presiden kita, ya, Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ya, itu. Nah, karena orang-orang kedua ini tuh merekrut
tenaga pekerja sangat tinggi. Mereka juga berbisnis dan mereka rutin bayar pajak. Ya. Nah, untuk sekarang untuk market energi, pemegang saham pengendali ini ya. Nah, terus global investment segini. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini sumber datanya dari investor.id ya. Ini yang sebuah pernyataan atau sebuah data yang mengkonfirmasi Bapak Ibu yang sudah nyangkut di atas, karena Bapak Ibu itu masih pemula awam nggak perlu khawatir ya. Nah, gitu. Kondisi kayak gini itu hal yang wajar, dan kondisi crash kayak gini adalah sebuah komponen. Kalau misalkan Bapak Ibu itu investasi, pasti ada yang namanya risiko kayak gini ya, kayak gitu. Nah, apalagi kayak gini kan, ya masih baru nyemplung, uang dari pensiunan, dananya jumbo lagi, Alfred, waduh stres bagaimana Pak Firman ya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti juga akan kembali lagi kok ya. Nah, itu adalah skema global, elit global pingin masuk di saham kita ya, kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pingin melihat ya investor asing tadi itu, nah orang-orangnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka sudah terorganisir, dan mereka itu ya lembaga keuangan, orang-orang ahli semua, lawannya sama Bapak Ibu, yang mana di situ ya pakai HP, literasinya dari influencer, yang mana di situ influencernya siapa ya, untuk lisensinya kita nggak tahu ya, dia pendidikannya apa, jadi cacing-cacing naga-naga, ada yang kayak gitu, ada yang itu akan bermunculan nantinya, itu orang-orang kayak gitu akan bermunculan ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu orang-orang yang ada di sekuritas, orang-orang yang di situ punya lisensi ya keuangan dan juga lembaga pendidikan kayak gitu, Bapak Ibu nggak bakalan percaya. Tapi kalau di situ orang yang ngomong itu ada McLaren, itu sudah diterima. Wah, itu orang anak muda hebat kok, langsung kayak gini. Ya, cuman pertanyaannya mereka ya biasanya nggak lama di market, hanya momentum aja, setelah itu diretup. Tapi kalau Pak Firman stay naik terus ya, nggak stabil, nggak naik nggak turun, nggak naik nggak turun. Stay, saya akan selalu di sini untuk menemani Bapak Ibu dalam berinvestasi, karena yang saya pegang ini juga dari beberapa lembaga, institusi keuangan, terus perusahaan ya, investor retail, mereka juga saya dampingi ya, karena ini adalah tugas saya sebagai pakar pendidik. Jadi Bapak Ibu lawannya sama mereka ini ya, mereka risk manajemennya sudah terorganisir ya kayak gini. Nah, makanya skema hal tersebut itu dari beberapa sekuritas ya, dari beberapa lembaga keuangan ya, mereka bikin saham Bumi ini tuh naik ya. Ini saham Bumi itu naik. Kenapa kok bisa naik Pak Firman ya? Kenapa kok bisa naik? Tujuannya ketika saham Bumi itu naik, investor retail itu suka ya, retail itu suka ya, mereka suka. Oh, it's very good Pak Firman, saya masuk ini saya untung terus di saham Bumi kayak gitu ya. Nah, kenaikan harga saham ini tuh sudah terorganisir ya bagi lembaga keuangan ya, sekuritas lah, oknum ya Bapak Ibu ya, oknum ya. Jadi melihat respon positif mengenai hal ini ya. Jadi apakah retailnya itu nggak melihat laporan keuangan dan lain sebagainya? Investor kita, investor retail Bapak Ibu semuanya ya, mereka nggak suka kalau misalkan beli saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, kenaikannya kecil walaupun safety, walaupun dia bagi dividen, walaupun safety dividen ya, kenaikan itu fundamental bagus, mereka nggak suka. Nah, mereka lebih suka kayak ini karena kenaikannya sangat volatile ya, kayak gitu. Nah, makanya kenaikan harga saham ini tuh didorong sama lembaga keuangan. Semua sudah persiapan tuh ya. Nah,
Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok investor retail itu nggak suka saham-saham yang kayak gini? Ya, kita ngajari investor retail untuk fundamental itu capek. Bisa Bapak Ibu ngajari investor retail untuk itu? Ya nggak bisa. Nah, ya makanya dari beberapa sekuritas, dari beberapa perusahaan ini tuh ketika ada MSCI, ya kebijakan kok kita kayak didiskriminasi ya Pak Firman ya, kok dibedakan sama negara lain. Wah, padahal pasifan retailnya juga sangat tinggi. Ya, ini kenapa nih? Ya udah kalau gitu dari beberapa perusahaan nggak suka kayak gitu, ya sudah saya bakukan, benahi dulu lah praktek-praktek ini, ya gitu. Akhirnya ya kena dampak semua dibenahi, ya pemerintah juga kena, ya lembaga keuangan juga kena, retail juga kena ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, tenang aja. Fundamental kita itu bagus yang disampaikan sama Pak Purbaya. Nah dari pemerintah ini juga bekerja ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, Pak Presiden itu juga nggak muncul ke publik, tapi dari beberapa direksi keuangan, ya direksi keuangan, terus masuk perbankan, terus Danantara. Kalau Danantara sudah muncul ke publik ya, mereka ada meeting. Jadi skema penurunan ISG sekarang ini tuh nggak ada sebuah agenda. Ya kayak gitu. Jadi dibenahi lah gitu. Nah makanya ketika dibekuan kayak ini tuh, ini yang 100% kena dampak ya, retail ini kena dampaknya. Nah ini juga dampaknya nggak begitu signifikan ya, paling ya 50%. Nah kalau pemerintah ya paling ya kalau ini 100%, retail 80%, ini ya 10%, pemerintah ya 10%. Karena lembaga keuangan itu dapat keuntungannya dari mana? Dari transaksinya retail, ya kayak gitu. Makanya ini mulai dibenahi retail yang babak belur, terutama udah Carlos saja ya. Kalau misalkan kalian itu adalah untuk tujuannya dagang cepat, Carlos tidak masalah. Pertanyaannya adalah kalian mentalnya beda sama yang mereka sudah persiapan, yang sudah lama di market, beda. Ya kan seperti itu. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah agenda, ada agenda penting. Ya. Kayak gitu. Nah, konsep ini itu ada di materi kami yang bab 2, membahas mengenai bandarmologi. Dan ada di bab 7 kalau nggak salah. Nah, yang Bapak Ibu masuk di kelas kami itu ada 16 materi, yang mana di situ adalah rasio-rasio pendukung Bapak Ibu untuk memberikan sebuah informasi kita di pasar modal itu ngapain sih, apa aja yang kita lakukan, kan seperti itu ya. Tuh. Jadi skema yang sangat tinggi. Nah kalau investor retail yang kayak gitu Bapak Ibu nggak bakalan nonton sampai habis, paling nontonnya sedikit. Nah itu adalah mereka adalah korban ya. Korban siapa? Mereka orang kapitalis, mereka orang-orang yang sudah mempersiapkan hal ini ya, tapi mereka nggak mau belajar ya kayak gitu. Nah Pak Firman bikin satu konten tapi berbobot ya, jadi nggak usah di Carlos kayak gitu. Oke, jadi adem nih Pak Firman. Nggak apa-apa Bapak Ibu kan baru nyemplung di market. Kalau saya kan ya sudah makanan setiap hari lah mengenai hal ini. Di turun juga resikonya terukur, semua kayak gini, tenang aja, nggak perlu khawatir. Oke, kita ke bab yang selanjutnya. Nah itu ya, jadi fakta sebenarnya kenapa kok saham bumi turun, intinya asingnya pengen masuk, pengen Bapak Ibu yang di pojok itu di katos, nanti mereka tampung di bawah. Nah kapan saham bumi itu terbang Pak Firman? Nah saham bumi akan terbang apabila dia akan konfirmasi ya, konfirmasi. Yang terpenting itu adalah mereka harus kumpulkan yang namanya supply dulu. Nih, supply-nya kan sudah mulai dikumpulkan nih. Ya. Nah, nanti akan muncul tuh ada berita-berita yang bagus ya. Kemungkinan untuk minggu ini ya, saham bumi itu akan naik ya. Akan naik karena di sini bottomnya. Ya, dilihatnya dari RSI ini tuh sudah berada di bawah. Nih tinggal dinaikkan aja, nanti akan naik.
Jadi untuk menaikkan saham Bumi kemarin ARB dihajar naik ke atas itu satu orang aja bisa. Ya siapa orangnya? Bapak Ibu ya mungkin melihat dari part yang ke satu ya saya sudah menyebutkan atau bikin clue ya kayak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya, nggak perlu khawatir tuh. Nanti saham Bumi itu dia akan mantul apabila dia konfirmasi ya di MA100 di sini ya, nanti saham Bumi akan bullish. Nah saham Bumi akan konfirmasi ini ketika saham Bumi itu berada di 350. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya uang dingin ya, uang dingin dan di situ punya sumber pendapatan lain, Bapak Ibu bisa untuk average ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di situ sudah nggak punya uang lagi, penat, pusing, ya di hold aja ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang tujuannya adalah untuk jangka pendek, short term, kalian bisa untuk batasi risiko ya. Batasi risiko nanti bisa untuk masuk lagi di bawah ya. Pertanyaan kan saya nggak ngerti Pak Firman trading plan kayak gitu ya, nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran ya untuk Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya keilmuan di pasar itu sangatlah penting ya. Itu kalau Pak Firman kan naik turun kan sudah ngerti, terutama sampai bersetia di sini ya, kayak gitu. Ini nanti saham Bumi akan terbang. Jadi untuk prediksi kami ya untuk minggu-minggu depan ini saham Bumi akan terbang. Untuk tanggalnya saya bukan bandar ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggalnya, yang penting hari Senin minggu depan itu akan naik ya, kayak itu. Karena ini sudah mulai di break, tinggal dinaikkan ke atas, nanti naik kayak gitu. Nah kalau kita lihat sebuah kode konfirmasinya atau perintah ya, perintah dari beberapa ini ya. Nah untuk di saham Bumi itu di sini nggak ada sebuah kode perintah, yang mana di situ intinya mereka lagi butuh barang. Barangnya di harga berapa Pak Firman pengennya? Jadi di area 218 sampai 224 itu mereka harus butuh barang. Nah maksimal ganjalannya di harga 204 itu mereka masih butuh barang. Ketika saham MM-nya atau market maker ya, atau sebut ini kalau bahasa akademisnya itu namanya market maker, tapi kalau bahasa istilah tahun 2026 smart money atau big money atau well ada berbagai macam intinya sama ya, intinya sama. Nanti ketika saham Bumi itu sudah kumpulkan barang nanti akan di break ya, ini ya nanti akan dites dulu di 230 kemakan enggak, nanti setelah itu stasiun selanjutnya di 240 ya. Ini kalau kita baca algoritmanya, setelah itu nanti dia break naik ke atas itu lanjutannya di 252. Nah ini biasanya ketika pagi hari itu, ketika Bapak Ibu itu masuk di kelas VVIP kami live trading ya, kita bisa langsung ngasih informasi tuh mau dimakan tuh, nah ini itu. Karena kalau sudah tertutup kayak gini, bahasa algoritma baca bid over itu kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kayak gini melihat teknikal, oh masih butuh barang, ya udah. Ya makanya kemarin ya kita juga libur banyak sekali, ya itu yang nggak ada respon market, sepi, marketnya sepi, ya itu ya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya itu kapan saham terbang ya, minggu depan ya saham Bumi itu akan diterbangkan, ini akan direspon. Nah, bagaimana strategi cuan di saham Bumi? Nah, di sini ya, khususnya investor pemula yang mungkin baru nonton channel ini ada beberapa teknik cara jual dan beli. Berhubung mayoritas investor kita itu lebih ke swing invest, ya kita lari ke situ dulu. Habis itu nanti ke investor yang tipenya jangka pendek ya atau scalpingan. Nah kebetulan saya sendiri itu mempraktekkan empat-empatnya ya, karena saya punya beberapa akun sekuritas dan punya alat-alatnya ya, karena saya di sini juga mendampingi dan juga menjaga ya, melindungi pasar modal kita dari tindak-tindak orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena juga saya berkontribusi di pasar modal ini. Saya peneliti ya, jadi neliti ini juga ya.
Nah, Bapak Ibu bisa tunggu dulu nanti di 215 sampai di 190-an. Ya, ini adalah bottom terkuat saham Buminya. Nah, nanti saham Bumi itu apabila naik di break ya 250-an, Bapak Ibu itu bisa untuk DHK, nanti biasanya akan naik tuh, ya. Ini supply juga sudah persiapan ya. Ini dia akan naik. Nah, saham Bumi itu akan bullish banget ketika dia berada di 360. Ya, jadi apakah layak untuk masuk saham Bumi ini Pak Firman? Jawabannya adalah layak. Karena dia masih berada di MA 30 sudah terkonfirmasi. Ya, time to buy. Ketika orang itu panik selling, Bapak Ibu mungut ya. Ketika orang itu pesta pora, Bapak Ibu jualan aja. Ya, kayak gitu di market itu. Jadi nggak perlu pusing. Nah, Pak, apa prakteknya bagaimana? Apakah saya langsung HK 255 atau di 215? Ini saya nggak ngajak kalian jual atau beli ya. Ini adalah menurut pendapat saya, keyakinan saya, disclaimer ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa ada beberapa teknik. Kalian bisa nyicil dulu di harga 250, terus masuk lagi di 215, masuk lagi di 193, kalian bisa nyicil. Apa kelebihan sama keuntungan kekurangannya nyicil dan juga tunggu dulu di 193 Pak Firman? Nah, kalau misalkan kalian itu nyicil, kalian akan kelebihannya adalah kalian akan didapatkan di harga support manapun. Tuh, yang pertama. Ini yang belum punya barang ya. Dan kalau misalkan kalian average juga enggak masalah. Itu kalian akan dapatkan di harga support atau their average. Ya, secara fundamental ini bagus. Industrinya pertambangan, tambangnya enggak cuma batu bara aja, tapi mineral lain ya kayak gitu. Ini gede sekali, makanya Pak Salim itu masuk. Kalau Pak Salim masuk itu di salah satu saham itu nggak mungkin saham-saham yang jelek, ya, kayak gitu. Nah itu kelebihannya. Pak, kalau saya nunggu di 193, kalian akan mendapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Itu kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya, kalau misalkan kalian itu nyicil, ketidaktahuan nyicilnya berapa persen masuk kayak gitu, kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Ya. Kalau kalian itu nunggu di harga, saya pengen tunggu lagi di 193 atau ngarang lagi, Pak, saya pengen harga 50, ya belum tentu dapat. Kecuali kalau misalkan kalian itu diizinin sama MG, sama AK, sama YU, mereka akan berebut tuh. Ya, kayak gitu. Apakah nanti saham Bumi itu akan turun ke 50 lagi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Pak Salim sudah masuk. Pak Salim punya harga rata-rata di harga 120. Nah, dan beliau masuknya 50%. Enggak mungkin Pak Salim itu untungnya cuman ya 1-2%, enggak. Mereka investasi jangka panjang, enggak mungkin. Jadi kalau misalkan Pak Salim itu pengen untung naik, ya nggak bakalan dijual. Ya gitu. Saya ngerti Pak Salim. Ya, kayak gitu. Pak Salim itu bukan orang baru kemarin sudah enggak. Dia sudah lama. Dia termasuk 9 naga. Tuh. Ya. Nah, terus untuk targetnya di harga berapa Pak Firman? Kalau kalian itu jangka pendek, kalian nanti bisa TP dulu di 294 sampai di 243. Di situ Bapak Ibu itu bisa masuk. Nah, untuk menengahnya 438 sampai ke 484. Nah, kalau tertingginya di harga 526 ya untuk saham Bumi ini. Jawabannya yang ditunggu para investor, Pak, apakah saham Bumi itu nanti bakalan sampai ke harga 1000? Jawabannya adalah pasti. Yang pasti mereka harus kumpulkan yang namanya supply dulu. Supply-nya banyak, nerbangkan sampai ke atas juga gampang. Ya, mudah. Apakah saham Bumi itu nanti bakalan ke 3000 sampai ke 2000? Jawabannya adalah sampai. Yang terpenting mereka harus kuatkan supply-nya. Nanti akan dinaikkan kayak gitu. Mudah menaikkan harga saham itu. Ya, nanti PIB akan mengikuti. Ya. Nah, terkait mengenai private placement atau penambahan jumlah ini, Bumi sudah masuk. Cuman ya negara kita, semua pasar modal kita itu dibekukan untuk dibersih-bersih dulu. Nanti OJK, BI, ya dan Antara itu nanti akan masuk itu. Apalagi Pak Erlangga sudah turun kok. Pak Erlangga bukan orang sembarang orang ya. Buktinya Trump aja kan tarif pajak kita kan bisa turun. Apalagi ini masalah ini.
ya. Nah, itu jadi nggak perlu khawatir ya. Nih kalau misalkan tujuan kalian adalah untuk jangka panjang, oke Pak, yang jangka pendek dong. Kita juga sukanya yang jangka pendek ya, boleh. Nah kalau jangka pendek kalian itu yang pingin dagang atau manfaat momentum, kalian bisa tunggu dulu main di 222 ya untuk antri belinya. Nanti kalian bisa jualan tuh di harga 230 sampai di harga 243. Nah kalau untuk jangka pendek kalian juga harus disiplin yang namanya batasi resiko. Jadi win rasionya, win rate-nya itu 1:3 ya, atau 3:3 atau 5:10 enggak masalah. Nah kalau untuk scalping itu atau jangka pendek manfaat momentum, kalian harus melakukan yang namanya disiplin cut loss itu ya kalau jangka pendek ya. Ketika sudah cuan bungkus cepet ya. Beda caranya untuk investasi sama ini. Pertanyaannya kan investor kita ya pengennya jangka pendek, ketika nyangkut jadi investor dadakan. Siapa yang kayak gitu? Ayo ketawa. Ya nggak perlu khawatir ya, Bapak Ibu masih bertumbuh, ada saya ya, nggak perlu khawatir. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu. Dan untuk kelas kami ya, kebetulan nanti kita ada promo kelas Akademi Trading Saham. Bapak Ibu bisa hubungi nomor di bawah ini, itu nomor WA pribadi saya. Jadi saya nggak ada admin ya, nggak ada orang itu, nggak, jadi langsung saya pribadi ya, saya nggak pakai admin karena nanti kalau saya pakai admin nanti dimanfaatkan sama korban penipuan, orang-orang yang penipu ya, yang mengatasnamakan saya. Nah nomor di bawah ini itu adalah untuk kontak Bapak Ibu, kritik dan saran ya, kontak aja di situ. Nah kita ada promo kelas akademi ya di sini. Ini tinggal 1 slot aja, silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Nanti kelas kami akan kita mulai tanggal 11 Februari ya, setiap hari Minggu dan juga hari Jumat jam 19:30. Pak kalau misalkan nggak bisa masuk bagaimana? Tenang aja, masih dapat rekamannya, Bapak Ibu saya dampingi ya kayak gitu. Nah terus Pak saya kelola uang sampai di atas 1M atau 100 juta, nanti Bapak Ibu tinggal masuk di sini yang didampingi setiap hari, ada yang lifetime, jadi Bapak Ibu tinggal dipilih aja. Ingat ya, nanti Bapak Ibu untuk linknya di sini ya. WA saja Pak Firman di situ, saya pribadi, di telepon juga boleh ya, atau di WA dulu, nanti saya pasti akan balas. Tujuan saya adalah menjaga pasar modal kita. Di sini saya bekerjasama dari beberapa lembaga keuangan, pendidikan, dan juga investor retail, apalagi dari beberapa owner, menjaga pasar modal kita ya. Disclaimer Bapak Ibu. Ini bagi orang yang butuh aja ya, bagi Pak dana saya masih kurang, nabung dulu ya, itu nabung dulu enggak masalah, atau nonton channel-channel Pak Firman ya kayak gitu. Itu ya, untuk lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, bye bye.